Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Asesmen Psikologi Teknik Tes yang dibimbing oleh Ibu Dr. Muakidah MPD. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Miftahul Husna dengan NIM 245000015 dari Prodi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Sebelum saya masuk ke dalam materi, saya akan menunjukkan terlebih dahulu sebuah poster yang berkaitan dengan topik hari ini. Kira-kira ada yang bisa nebak gak materi yang akan dibahas pada hari ini? Betul sekali. Pada hari ini, saya akan membahas tentang tes MBTI. Dalam materi kali ini, ada beberapa poin yang akan saya bahas. Yang pertama, sejarah dan tokoh pengembangan. Yang kedua, definisi tes. Yang ketiga, tujuan tes. Yang keempat, landasan teori. Yang kelima, contoh dan cara kerja tes. Dan yang terakhir, cara membaca hasil tes. Nah, yang pertama, saya akan membahas tentang sejarah tes MBTI. Bagaimana sih sejarah tes MBTI itu? Tes MBTI berawal dari teori psikologi Carl Jung yang diterbitkan dalam bukunya dengan judul Psychological Types. Jung mengidentifikasi 8 tipe kepribadian berdasarkan 2 sikap dan 4 fungsi psikologis. Kemudian Isabel dan Catherine tertarik pada teori Jung dan mulai mengembangkan tes MBTI pada tahun 1940-an. Mereka ingin menciptakan alat praktis yang bisa membantu orang memahami diri sendiri dan orang lain, terutama dalam konteks pekerjaan. Tes MBTI semakin populer selama Perang Dunia Kedua karena membantu dalam mencocokkan individu dengan pekerjaan yang sesuai di masa perang, khususnya bagi perempuan yang mulai memasuki dunia kerja. Setelah bertahun-tahun penelitian dan pengembangan, tes MBTI pertama kali diterbitkan pada tahun 1962. Tes MBTI terus disempurnakan hingga saat ini, menjadi salah satu alat penelitian kepribadian yang paling banyak digunakan di dunia. Yang kedua ada definisi tes. Apa sih tes MBTI itu? Nah, tes MBTI adalah alat untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasikan tipe kepribadian seseorang berdasarkan 4 dimensi utama. Yang pertama ada extraversion atau introversion, yang kedua ada sensing atau intuition, yang ketiga thinking atau feeling, dan yang terakhir judging atau perceiving. Selanjutnya yaitu tujuan tes MBTI. Ada beberapa tujuan dari tes MBTI sendiri. Yang pertama, mengenal diri sendiri secara lebih baik. Maksudnya, tes MBTI di sini bisa membantu kita lebih paham soal bagaimana cara kita berpikir, merasa, membuat keputusan, dan bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain dan lingkungan sekitar kita. Yang kedua ada meningkatkan hubungan interpersonal. Nah, kalau kita tahu tipe kepribadian diri kita sendiri dan orang lain, maka komunikasi kita akan jadi lebih enak dan hubungan kita juga bisa makin akrab dan harmonis. Selanjutnya yaitu mendukung pengembangan pribadi dan profesional. Tes MBTI bisa jadi alat refleksi untuk mengenali kekuatan dan kelemahan kita, baik pengembangan pribadi maupun bekal di dunia kerja dan pendidikan. Yang keempat ada menyesuaikan gaya belajar dan bekerja. Nah, dengan tahu tipe kepribadian kita bisa memilih cara belajar atau cara bekerja yang paling cocok dan nyaman buat diri kita sendiri. Dan yang terakhir, membantu dalam perencanaan karir. Nah, tes MBTI biasanya dipakai untuk memilih jurusan atau pekerjaan yang sesuai dengan kepribadian kita. Poin selanjutnya adalah landasan teori. Nah, Jung mengklarifikasikan manusia ke dalam 3 tipe berdasarkan cara mereka. Yang pertama ada extrovert atau introvert, yang kedua ada sensing atau intuition, yang ketiga ada thinking atau feeling. Kemudian teori Jung dikembangkan oleh Catherine dan Isabel, yang mana mereka merasa bahwa teori ini sangat berguna untuk membantu orang memahami diri mereka dan orang lain. Kemudian mereka menambahkan dimensi yang keempat, yaitu judging atau perceiving.
Nah, hasilnya adalah 16 tipe kepribadian MBTI yang merupakan kombinasi dari keempat dimensi tersebut. Nah, apa saja sih 16 tipe kepribadian itu? Yuk simak sampai habis. Poin selanjutnya adalah contoh dari tes MBTI. Nah, tes MBTI ini biasanya terdiri dari 60-90 pertanyaan bahkan lebih. Dan tidak ada jawaban yang benar atau salah, melainkan jawaban yang mencerminkan tentang kepribadianmu sendiri. Oke, kita masuk contoh soal yang pertama. Saat berada di sebuah pesta, Anda cenderung A. Berinteraksi dengan banyak orang, termasuk orang asing. B. Berinteraksi dengan beberapa orang yang sudah dikenal. Nah, bagaimana sih cara menjawabnya? Nah, cara menjawabnya adalah pilih salah satu jawaban yang paling menggambarkan diri kamu. Ingat ya, tidak ada jawaban yang benar atau salah, melainkan semua pilihan adalah cerminan dari kepribadianmu sendiri. Jadi, cukup pilih apa yang paling sesuai dengan kebiasaan atau kenyamanan dirimu. Poin yang terakhir adalah cara membaca tes. Tapi sebelum itu, kalian sudah tahu belum apa saja 16 tipe kepribadian? Nah, kalian bisa lihat di sini. Ada 16 tipe kepribadian, di mana 16 tipe kepribadian ini adalah kombinasi dari 4 dimensi. Emang apa aja sih? Yang pertama ada ISTJ, kedua ISFJ, INFJ, INTJ, dan lain-lain. Kalian bisa lihat di sini. Nah, bagaimana sih cara membaca hasil tes MBTI itu? Hasil tes MBTI ditampilkan dalam bentuk kode 4 huruf yang merupakan kombinasi dari 4 dimensi preferensi kepribadian. Setiap huruf menunjukkan preferensi dominan individu dalam satu aspek psikologis. Setelah mengetahui kode 4 huruf, kalian bisa mencari deskripsi lengkap mengenai tipe tersebut. Karena setiap tipe MBTI memiliki karakteristik umum, potensi, gaya kerja, dan bahkan saran karir yang sesuai. Oke, kita ambil contoh singkat. Semisal, hasil yang keluar ada huruf ENFP. Nah, kita cari terlebih dahulu apa kepanjangan dari huruf ENFP. Jika sudah ketemu, mari kita bahas. Nah, di sini huruf E adalah extrovert, maka kamu cenderung extrovert. Selanjutnya ada huruf N. N adalah intuition. Biasanya dia lebih cenderung memproses informasi dengan intuisi. Selanjutnya ada huruf apa? Ada huruf F. F adalah feeling. Nah, biasanya dia cenderung mengambil keputusan berdasarkan perasaan dan nilai pribadi. Yang terakhir ada huruf P. Apa sih P itu? Nah, huruf P di sini adalah perceiving, yang artinya dia lebih menyukai fleksibilitas dan spontanitas. Maka dapat disimpulkan dia adalah orang yang kreatif, antusias, fleksibel, dan suka eksplorasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah dalam pengucapan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Semoga materi ini bermanfaat bagi kalian semua. Thank you for watching.